Wa an Zirri bin Hubaish qala sami'tu Safwan bin Asal, dari Zirri bin Hubaish dia berkata, saya mendengar Safwan bin Asal. Qala, berkata Safwan bin Asal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi, tiadalah orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, illa kecuali wada'at lahul malaikatu ajnihataha, meletakkan lahu kepada orang yang keluar itu al malaikatu malaikat ajnihataha, sayap-sayapnya, ridon karena ridha bima yasnau, atas apa yang dia kerjakan. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka sayap-sayap malaikat akan menaunginya karena malaikat itu ridho terhadap apa yang dia laksanakan, apa yang dia lakukan. Penjelasan hadis. Orang yang keluar dalam mencari ilmu yang kemudian dinaungi oleh sayap malaikat itu ada syaratnya apa? Li ajli talabihi ibtiwa amardatillahi ta'ala. Dia itu mencari ilmu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan yang lain, bukan karena ingin mendapatkan kekayaan, pangkat atau pujian dari orang. Semata-mata dia mencari ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu wal muradu bil ilmi, yang disebut dengan ilmu ya, yang dicari oleh orang yang keluar dari rumah itu ilmu apa? Al syar'i bil ilmi syar'i wa alatihi, yaitu ilmu-ilmu syariat dan alat-alat dari ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu Al-Qur'an, hadis, hukum tentang sholat, puasa, tauhid, akidah, itu hukum-hukum syariat. Termasuk juga alat-alat yang bisa membuat orang itu paham tentang ilmu syariat, itu termasuk bagian daripada ilmu syariat. Jadi bisa saja kayak ilmu biologi yang kemudian membawa orang itu semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Ilmu biologi termasuk alatuhu, alat ilmu syariat. Ilmu matematika membuat orang kemudian bisa menghitung rezekinya Allah, bisa berdagang dengan bagus misalnya. Itu termasuk juga ilmu syariat, alat ilmu syariat. Orang-orang yang demikianlah yang mencari ilmu karena mardatillah, mengharap ridha Allah, dan ilmunya itu ilmu syariat atau ilmu-ilmu yang mendukung ilmu syariat, yang kelak yang akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Wa illam nusyahid, itu sayap asli. Dan ini bukan gaya metaforis, kata Sayyid Maliki ini. Betul-betul malaikat itu merentangkan sayapnya di atas orang yang mencari ilmu tersebut. Cuma kita tidak bisa menyaksikan. Artinya apa? Kesimpulannya wal makna ma min ahadin yakhruju min baiti min ajli talabil ilmi syar'i wa alati ibtiwa wajhillah illa kafatil malaikatu ajnihata anit tayran wa nazalat li sima'il ilmi wa hum malaikatur rahmah. Artinya apa? Malaikat itu menaungi orang yang mencari ilmu karena ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka turun juga untuk mendengarkan ilmu tersebut. Malaikat itu adalah malaikat rahmat, yaitu malaikat yang menebarkan kasih sayang kepada orang yang mencari ilmu. Ini merupakan fadilatul ilmi wa talibihi, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mencari ilmu. Lanjut, hadis selanjutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, dilaknat juga apa yang ada di dunia. Illa dzikrallahi wa ma walahu, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalahu, dan apa-apa walahu yang bisa sampai atau yang bisa menolong hu akan zikrullah, wa aliman, orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang-orang yang belajar. Aliman, orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu.
dunia itu dilaknat. Seluruh dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dilaknat ada 4. 1, berzikir kepada Allah. Yang kedua, segala sesuatu, segala metode, segala cara, segala modal, segala hal yang bisa membuat orang itu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang berilmu. Yang keempat, orang yang mencari ilmu. Kita lihat penjelasannya. Ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Maksudnya apa dunia itu? Al-muradu biyahuna kullu ma ashghala an dzikrillahi ta'ala. Segala hal yang membuat orang itu lupa kepada Allah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal di bumi ini, di dunia ini yang bikin orang itu tidak ingat kepada Allah, lalai kepada Allah, lalai kepada perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan mal'unah? Matrukah, ditinggalkan. Mub'idah, jauh anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an rahmatihi wa auliyaihi, dan juga jauh dari rahmatnya Allah dan juga jauh dari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, minas syuhada wan nabiyyin wal mursalin wasiddiqin. Itu yang disebut dengan dilaknat, jauh dari Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dilaknat di sini adalah ingat kepada Allah, jelas. Yang kedua, apa-apa yang bisa membuat orang ingat kepada Allah, enggak dilaknat. Wa aliman wa muta'alliman, ini ihtimaman bihima, ini mendapatkan perhatian khusus. Yang disebut dengan orang alim dan orang yang mencari ilmu yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak jauh dari Allah dan kekasihnya, itu adalah al-muttasib bil ilmi syar'i al-mashubi bil ikhlasi wal amal, adalah orang yang alim ilmu syariat atau mencari ilmu syariat, dia dalam keadaan ikhlas dan juga mengamalkan ilmunya. Wal makna, kesimpulannya dari hadis ini, kullu ma asghala anillahi ta'ala fala yandurullah li syahsil multabisi bih nadra rahmatin. Setiap hal yang membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan melihat orang yang berkecimpung di dalam hal yang lupa itu, yang bikin lupa itu, tidak akan dilihat oleh Allah dengan penglihatan atau pandangan penuh kasih sayang. Tidak. Justru Allah memandangnya dengan penuh marah, dengan penuh marah murka. Ini ada contohnya ini. Faman indahu khailun uiddat liqat'it thariq fa huwa mub'idun 'anir rahmati matrukun. Contoh, orang yang punya kuda, kudanya digunakan untuk merampok, maka orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, alias dipandang oleh Allah dengan penuh murka, alias jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waman inda khailun uiddat lil jihad fa huwa marhumun muqarrabun. Sementara orang yang punya kuda itu digunakan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut disayang oleh Allah dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Benda dunia ini tergantung cara penggunaannya. Kalau digunakan di jalan Allah, maka dunia dengan segala isinya itu dirahmati oleh Allah. Tapi kalau dunia dan isinya ini dipakai oleh kita untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah, maka kita dan dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipandang dengan penuh murka olehnya. Oke, bisa dipahami itu ya. Terus hadis yang terakhir di bab ini, mandalla ya, an Uqbah bin Mas'ud al-Badri, dari Uqbah bin Mas'ud al-Badri. Qala, berkata Uqbah bin Mas'ud al-Badri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan ala khairin, atas kebaikan, falau mislu ajri fa'ilihi, maka ia seperti pahala orang yang mengerjakannya.
seperti orang yang mengerjakannya kebaikan. Ai thawabuhu, artinya menunjukkan kepada kebaikan, itu pahalanya sama dengan mengerjakan kebaikan. Tapi dengan satu catatan, la min kulli wajhin, tidak pada semua sisinya. Kenapa? Fa inna thawabal fa'il yudha'af, dan karena sungguhnya pahala mengerjakan kebaikan itu berlipat-lipat. Orang mengerjakan kebaikan jelas tahu bahwa itu baik, lalu ia kerjakan. Dia dapat pahala karena tahu tentang kebaikan, itu ilmu, berarti dapat pahala karena ilmunya. Yang kedua, dia mengamalkan ilmunya, berarti dia mendapatkan pahala dari pengamalannya. Sementara orang yang punya ilmu kemudian menunjukkan orang kepada kebaikan atas ilmu yang dia pahami, dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Tapi pahalanya tidak dalam segala sisi seperti yang dimiliki oleh orang yang mengerjakan tersebut. Alhamdulillah sudah selesai bab pertama. Kita insya Allah lanjutkan pada bab selanjutnya tentang at-targhib fil ikhlas fi jamil amal. Wallahu a'lam bishawab.